Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afran Juanda. Nomor NPL 21107078201291. Dari lokal 6KP1. Di sini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah Ilmu Perbandingan Akuntansi Negara. Saya mengambil tugas dengan judul materi yaitu Perbandingan negara Indonesia dengan negara Swiss. Nah, ada beberapa perbandingannya untuk negara Indonesia dengan negara Swiss. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Pertama saya akan menjelaskan dari kualitas infrastruktur. Swiss dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada Indonesia memiliki infrastruktur yang sangat baik. Jaringan jalan raya, kereta api, dan bandara Swiss adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ini adalah pelajaran pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana bisa negara sekecil Swiss memiliki infrastruktur yang lebih baik daripada Indonesia. Ini bukan hanya masalah skala, tetapi juga tentang efisiensi, transparansi, dan pengelolaan yang baik. Indonesia harus fokus pada perbaikan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Yang kedua, sistem pendidikan yang kuat. Sistem pendidikan Swiss adalah salah satu terbaik di dunia. Mereka menekankan kualitas pendidikan tinggi, pelatihan teknis, dan kerjasama dengan industri. Indonesia sebaliknya masih berjuang dengan masalah seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan kurikulum yang seringkali tidak relevan dengan tuntutan pasar kerja. Kita bisa mempelajari bagaimana Swiss mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan industri dan menghasilkan lulusan yang siap untuk berkontribusi di pasar kerja global. 3. Kebersihan dan kelestarian lingkungan. Swiss dikenal dengan kebersihan dan kelestarian lingkungannya yang luar biasa. Mereka memiliki sistem pengelolaan sampah yang canggih, penekanan yang kuat dan pada daur ulang, dan transportasi umum yang ramah lingkungan. Di Indonesia, masalah sampah dan pencemaran lingkungan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kita bisa belajar dari Swiss dalam hal bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. 4. Kestabilan politik dan hukum. Swiss adalah negara yang dikenal dengan stabilitas politik dan hukumnya. Mereka memiliki sistem politik yang berfungsi baik, sistem hukum yang adil, dan tingkat korupsi yang rendah. Di sisi lain, Indonesia seringkali terpengaruh oleh gejolak politik dan tingkat korupsi yang tinggi. Kita perlu menjaga stabilitas politik dan memperkuat sistem hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi. 5. Pengelolaan keuangan yang bijaksana. Swiss dikenal sebagai pusat keuangan dunia dengan sistem perbankan yang kuat. Mereka memiliki regulasi yang ketat dan transparansi keuangan yang tinggi. Di Indonesia, masalah korupsi dan pengelolaan keuangan yang buruk masih menjadi masalah serius. Kita bisa mempelajari bagaimana Swiss mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan memastikan bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat. 6. Inovasi dan riset. Swiss adalah salah satu negara yang paling inovatif di dunia. Mereka menginvestasikan banyak sumber daya dalam riset dan pengembangan, serta bekerja sama erat dengan industri untuk menerapkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia harus lebih fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing global.
7. Sikap terhadap pajak. Swiss dikenal dengan pajak yang rendah, tetapi warga negaranya tetap setia dalam membayar pajak. Mereka menyadari bahwa pajak adalah cara untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Di Indonesia, masalah penghindaraan pajak dan rendahnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak adalah masalah serius. Kita bisa belajar dari Swiss tentang pentingnya sikap yang jujur terhadap pajak. 8. Budaya kerja dan kualitas hidup. Swiss memiliki budaya kerja yang efisien dan seimbang dengan kualitas hidup yang tinggi. Mereka menghargai waktu dan produktivitas, tetapi juga menghargai waktu luang dan kebahagiaan. Di Indonesia, seringkali cenderung bekerja terlalu keras tanpa memperhatikan kualitas hidup kita. Kita bisa mempelajari cara mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kerja dan hidup dari Swiss. 9. Kebijakan sosial yang progresif. Swiss memiliki kebijakan sosial yang progresif, termasuk perlindungan sosial yang kuat, layanan kesehatan universal, dan dukungan untuk penduduk yang rentan. Di Indonesia, masih banyak tantangan dalam hal kebijakan sosial yang memadai. Kita bisa mempelajari bagaimana Swiss memberikan perlindungan sosial yang efektif kepada warganya. 10. Kemampuan beradaptasi. Swiss memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap perubahan global. Mereka selalu berusaha untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Di Indonesia harus belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan bersiap untuk tantangan global yang akan datang. Selanjutnya, poin yang ke-11, perbandingan berdasarkan prosedur perubahan konstitusi. Sebagian besar konstitusi negara yang mencantumkan perubahan konstitusi dan hanya sebagai kecil negara yang tidak mencantumkan prosedur perubahan tersebut dalam konstitusinya. Sebagai contoh, yang tidak mencantumkan pasal perubahan konstitusinya antara lain Chechnya, Finlandia, dan Swedia. Untuk Indonesia dan Swiss, keduanya merupakan negara yang konstitusinya mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur perubahan konstitusinya. Untuk Indonesia, prosedur perubahan konstitusi diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen, sedangkan untuk Swiss diatur dalam pasal 138 sampai 139 Konstitusi Swiss tahun 1999. 12. Perbandingan berdasarkan bentuk pemerintahan. Yaitu pertama ada masa jabatan. Di Indonesia, masa jabatan presiden Indonesia berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa untuk jabatan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sedangkan untuk masa jabatan presiden dan wakil presiden di Swiss berdasarkan pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah 1 tahun. Jabatan presiden di Swiss digilir di antara para menteri kabinet yang berjumlah 7 orang. Yang kedua, presiden di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menunjuk
dan membentuk kabinet yang akan membantu dan mendukung presiden dalam menjalankan perintahnya dalam jumlah yang besar. Namun, pembentukan kabinet di Swiss hanya terdiri dari 7 orang menteri. 7 orang menteri kabinet dipilih oleh Majelis Federal. Jumlah menteri termasuk presiden dan wakil presiden hanya 7 orang. Mereka disebut sebagai Federal Council atau Dewan Federal. Masa jabatan Dewan Federal selama 4 tahun, mereka dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan komposisi partai yang ada di parlemen. 3. Perbandingan 13 maksudnya. Perbandingan poin ke-13, perbandingan berdasarkan bentuk negara. Yang pertama yaitu ada negara kesatuan, adalah negara bersusun tunggal. Ya, adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Mungkin cukup sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari mungkin terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup hasil dari presentasi saya ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.